Baru kali ini sejarahnya tamu podcast minta diundang. Bener. Di satu sisi bangga sih. Berarti kan kalau kan karena target kita salah satunya itu ya. Ketika kita bikin WA kita pengen gimana caranya bintang tamu pengen diundang datang ke WA. Mantap. Tapi yang minta dia sih gue kayak aduh. Tiba-tiba Inyong hubungin gue minta diundang ke WA gitu. Pengen ngobrol di WA. Gue bilang gue nanggapin masih ada bercanda. Ada yang mau diomongin, ada yang mau diomongin. Iya, gue nanggapin masih bercanda-bercanda gitu segala macam. Sampai dia ngomong, nah ini pegang ya Nal nih. Sampai dia ngomong gini, enggak Pak, enggak usah kasih transport, saya mau datang di WA. Gitu, kata gue, enggak usah ya. Dia capturein WhatsApp lu ke Bapak? Ke gua. Terus tanggapan Bapak gimana? Terus gue bilang langsung ke dia, Inyong nih minta diundang. Tumben ada apaan nih? Iya. Gitu. Jadi ada masalah apa di rumah? Sebenarnya saya mau jelasin dulu ya. Arti dari kata WA tuh sebenarnya menurut saya. Pak Wendy bikin podcast namanya WA. Wah kayaknya ini artinya Wendy aku. Iya. Aku enggak. Waktunya aku. Iya. WA tuh waktunya aku. Gitu. Pikiran saya gitu kan. Iya, Oh ternyata Wendy Andika. Lalu bilangnya ke Pak Wendy ada yang mau diomongin. Iya, sebenarnya gini Pak, ini sebenarnya ceritanya rada panjang dikit ya. Semenjak pas sebelum acara Pak Haji ulang tahun. Oke, yang dikit yang datang. Bukan yang dikit yang datang, sepi. Loh itu surprise-nya. Iya. Yang diundang terkejut. Lah sepi. Jadi kan ya sebelum itu saya sempat ngimpi Pak. Tapi kan biasanya kalau ngimpi kan ya udah biasa kembang tidur doang paling gitu kan. Ngimpiin Pak Vincent. Secara kerja bareng jarang sama Pak Vincent kan. Terus juga kalau ketemu juga nggak pernah ngobrol gitu kagak. Kok ngimpi Pak Vincent di acara musik gitu Pak. Saya kan negor kan. Saya salaman. Terus dia begini doang. Nyong, cariin lu sama Diki. Diki Divi maksudnya? Iya, pikiran saya udah pasti Diki Divi kan. Langsung, oh iya Pak, udah tuh. Begitu aja, gitu ya kan. Udah saya nggak mikirin. Ketemulah di acara ulang tahun si Pak Haji. Pas kita mau closing tuh Pak, kan baru itu tuh langsung ngobrol aja sama si Pak Vincent. Saya bilang gini, Pak Vincent, saya ngimpin Bapak. Di mimpi Bapak galak banget Pak, gitu. Kagak lah gue mau aslinya gak galak begitu. Desta kali. Kata dia gitu. Kalau Desta mungkin. Iya kan. Saya bilang kagak Pak saya ngimpi Bapak. Enggak Nyong gue mah gak gitu. Oh ya udah gitu aja kan. Gak lama Pak pulang dari acara Pak Haji. Berapa hari saya lupa ada tuh. Ngimpi Pak. Saya datang ke rumah Bang Diki. Nyambung. Ya kan. Datang ke rumah Bang Diki. Bang abang katanya nyariin saya kata Pak Vincent. Oh ya duduk lu gitu kan dengan ini gaya. di mimpinya? Iya nyambung. Lah nyambung makanya saya pengen jelasin kemarin di WA takutnya nggak surprise gitu kan. Takut sepi gitu aja. takutnya udah ntar reda katanya gitu kan. Dia bilang gitu. Udah tuh ketemu Bang Diki dengan gaya dia kan duduk di rumah dia set dia rokok. Bilangnya begitu. Iya. Dia. Gue emang pengen ngobrol sama lu kata dia gitu. Soal apa nih Bang? Ya soal kerjaan lu, karir lu. Wah kata saya serem amat nih saya bilang gitu kan. Emang apa Bang? Gue udah banyak ngobrol sama Pak Wendy. Lah ngapa ke Pak Wendy pikiran saya kan. Kata dia, Pak Wendy tuh sempat kecewa kata dia. Dia mah mimpi ya, dalam mimpi itu. Sempat kecewa. Maksudnya Pak, iya setiap kerja bareng sama lu dia udah mulai ngelihat lu penurunan. Maksudnya penurunan secara lu permainan segala macam gitu kan. Dia mulai kecewa karena mungkin si Pak Wendy kata dia udah berusaha buat kayak ngajak lo segala macem tapi secara permainan lu kurang gitulah. Terus saya kudu gimana ya Bang? Saya tanya begitu. Udah lu ketemuin lah Pak Wendy. Di mana Bang? Mendingan lu ke rumahnya kata dia begitu. Ya udah. Begitu aja tuh. Selesai mimpinya. Saya nggak keinget Pak. Nggak keinget sama mimpi itu sama sekali. Maksudnya inget dek di pas bangun tidur terus nggak ada kayak kepikiran buat nganin Bapak nggak ada. Cuman sempet aja. Lah nyambung amat yang Pak Vincent gitu kan. Gak lama ngimpin dia datang juga saya ke rumah Bapak. Ada Bu Ayu, ada Aoki, ada segala macam. Saya bilang saya minta maaf segala macam. Pak Wendy bilang begitu. Bener ngomong kecewa sama saya. Iya gue kecewa aja nyong sama lu. Lu udah gue usahain segini-gininya ke ini ke itu.
Tapi secara permainan lu kayak kerja kayak nganggep remeh. Buset, saya bilang ya kan di mimpi nggak serem amat saya bilang. Udah tuh, ya Pak saya mohon maaf ya gini. Terus sampai dia bahas begini Pak di mimpi Pak Wendy nyangkutin ke Pak Haji. Lu juga ke Andre. Dia tuh secara karir lu, dia tuh ngebantu lu naik Nyong. Tapi kenapa nih kayak dia ulang tahun, lu nggak pernah ngucapin, gue liat di story segala macam, giliran gua Diki segala macam apa lu nggak ucapin gitu. Dok banget hati saya sampai karang, bener maksudnya saya ngerasa emang. Karena menurut saya Pak Haji nggak kayak se apa ya? Udah tua nggak perlu lagi gitu. Bukan. Kalau Pak Haji, saya kan biasanya kan kalau sebelum dekat ya belum deket-deket banget sih sampai sekarang juga ya maksudnya. Seawal saya kenal Pak Haji kan saya nggak pernah tuh ngeliat Pak Haji kayak se-effort Pak Wendy ngucapin orang segala macam gitu. Makanya sebenarnya saya kayak ngucapin Bang Diki segala macam karena emang Pak Wendy duluan yang begitu ke saya. Saya nggak enak kalau nggak begitu kan. Nah udah tuh. Ya Pak, maaf Pak saya sadar soal itu. Ya udah lu perbaikin Nyong. Lu jangan kayak yang udah-udah. Awal muncul total lu hilang gitu aja. Itu gitu gue kan. ngomong tuh di Iya, tapi Bapak nggak nyuruh saya temuin Pak Haji di situ. Kagak ya kan. Gak lama Pak. Kagak bangun, itu ngimpi masih tuh. Masih lanjut. Kayak di jalan, saya nyetir lalu kayak Tono dari dari jauh gitu kan. Saya lewati, saya berhenti. Dibuka kacanya sama dia. Pak Haji. Saya bilang gini kan. Pak Haji mau kemana? Dengan gayanya dia aja. Kemana kek? Begitu Pak. Lu mau gak sih ini? Demi Allah, saya ngomong demi Allah. Demi Allah ngomong. Dengan gayanya dia aja. Bisa nyambung ya, bisa gitu. Emang maksud. Pak, selesai dulu. Kenapa saya sampai pengen minta diundang? Karena menurut saya ini kayak bener nyata. Pak Haji emang orangnya begitu. Bang Diki emang peduli begitu ke saya ya, masuk gitu. Terus terakhir Pak, berapa hari kemudian saya ngimpi ya sosok guru ulama dah di rumah saya ini gitu ya. Banyak orang yang kenal dia. Acara tahlilan Pak. Ini belum mimpi nih. Saya ketemu udah lama banget nggak ketemu dia. Terus ketemu lagi situ. Saya salim Pak. Muka dia kayak pengen ngomong sesuatu, entah mau negor, cuman gak enak banyak orang. Dia datang, saya salaman, udah. Biasanya saya salaman dia, lah gimana kabar lo? Karena dia tahu saya naik di TikTok segala macam gitu kan. Ini kok kayak jutek banget sama saya, apa saya punya salah gitu kan. Gak lama Pak, ngimpiin dia di satu makam, kita kayak entah acara maulid apa-apa, saya nggak tahu deh tuh. Dia megang ini saya, alis saya. Alis saya diginiin sama dia, dipakai jempol. Set. Terus dia kayak kode ke temennya Pak, ke murid ya. Disamain sama bulu yang ada di rambut-rambut sini nih, di jari. Ituin deh. Sama. Tadi begitu. Saya nggak pikiran apa-apa. Dalam mimpi dia bilang apa? Udah lu ngikut gua aja dah, ngawal gua sekarang. Begitu Pak. Itu yang saya pengen temuin lagi ntar. Maksudnya? Udah lu ngawal gua aja, ngikut dia kayak ngajar. Lu penasaran sama lanjutannya? Nah. Kali aja ada mimpi lanjut lagi. Entah mimpinya apa jawaban dari itu Pak. Saya penasaran. Saya sampai cerita sama teman saya. Sebentar, berarti lu datang ini nganggap kita berdua nih paranormal. Bukan. Bisa baca mimpi lu. Iya. Baca iya. Kagak ada. Bukan itu. Kalau saya dikata gua wirang-birawa kali. Enggak, mungkin lu pengen datang ke sini pengen ngobrol sama Wendy. Pengen nanya memvalidasi bener nggak pandangan lu ke Inyong kayak gitu. Itu walaupun nggak benar, saya pengen minta maaf juga. Kata siapa nggak benar? Itu benar. Ya. Tapi sebelum ke situ ya, ini setelah gua dengerin cerita dia, mimpi dia bersamu segala macem. Apa? Kalaupun gue percaya, ya oke gue percaya. Itu adalah bentuk mungkin bentuk emosi apa gimana? Bukan, bentuk sebuah, bisa jadi sebuah peringatan dari Yang Maha Kuasa melalui mimpi tentang apa yang terjadi sama lu. Atau yang kedua, kenapa? Ini seuzon aja sih. Iya. Yang ada di mimpi dia tuh Vincent, gue, Diki, dan Andre. Seuzonnya sih. Kenapa? Dia pengen diundang di semua podcast. Itu podcast gede semua loh. Ya, podcast gede semua loh. Gak ada dia mimpin Gilang. Dia gak ada. Saya ngapa pengen kesini emang pengen validasi itu maksud saya. Karena ya maaf gitu ya. Saya kan dikasih program Pak Wendy banyak Pak.
Di YouTube dia gitu, maksudnya di YouTube Pak Wendy. Yang kemarin puasa viewer sedikit banget. Ngapa saya ngapa sampai sebegininya? Kepikiran itu, Pak. Buset, iya ya, apa iya kali Pak Wendy kecewa sama gua. Udah nyuruh gua bukan kerja sih, ngasih panggung, masa lu nggak maksimal. Yang lu ngobrol di teras itu lu berdua. Bukan. Yang ini sebelumnya ya. Bulan puasa ya? Iya, itu mah sebelumnya, Yang sama Pak. temennya yang Ustadz. Oh. Ada bertiga. Iya, itu. Iya, gitu. Saya pengen gitu, kata saya apa iya ya. Nah, dari versi lu Gimana kalau jelasin. Dia butuh Wendy? jawaban nih. Lah dia yang mimpi. Bukan arti mimpinya tapi ya. Ini Gak bener ada, apa kagak ya, gitu. salah maksudnya kalau misalkan lu ngerasa bahwa gua ngebantuin lu sih enggak, cuma maksudnya memang kalau gua ngerasa memang dari awal gua ngeliat lu sebelum bahkan muncul di TV kan gua ngeliat lu udah warawiri tuh bareng Bang Komeng. Iya. udah warawiri di media sosial. Ya. Gua udah ngebatin gitu kata gua. Wah, nih orang lucu nih. Iya, gitu. benar. Kalau Dia kalau ada video lucu suka nunjukin ke teman-temannya. Oh iya. Standar bapak-bapak aja. Padahal kita sendiri punya handphone ya. victim nih. Gua buka ya terakhir dia ngirim juga kayak bapak-bapak. Ya ada tuh 5 cowok dari daerah mana gitu. Dari Sunda pokoknya 5 orang gitu. Menjadi laki-laki itu adalah yang penting memberikan yang terbaik. Gantian temennya. Nah gitu. Pokoknya 5 orang gitu. Kan Well. gara-gara itu kan gua kebuka dong, gua ngeliatnya sampai selesai. Secara algoritma Instagram, media sosial, ya kan, itu akan muncul lagi. Jadi muncul banyak tuh. Muncul. Pokoknya begitu muncul dia lagi, gua kirim ke grup lapor Pak yang talent gitu. Gua kirim ke grup lapor Pak, gua kirim. Mungkin akhirnya jadi anak-anak apaan sih lah Andika yang mulai dalam hati gua gitu. Dalam hati gua begitu. Nah balik lagi ke lu gitu. Begitu pas gua ngeliat lu, wah kayaknya bisa jadi sesuatu nih bocah gitu. Kalau dikasih kesempatan dan alhamdulillah waktu itu pertama kali lu dilapor Pak kan? Lapor Pak. Iya, lapor Pak kalau TV. Kalau TV bukan brownies dulu? Enggak, Lapor Pak ya? dulu. Ya. Nah terus dia bisa langsung ngimbangin. Iya benar gue ingat. Langsung bisa main kata gua. Celutukan Betawinya Dapat mantep banget gitu. mantep banget. Dan dia nggak ada segan-segannya. Menurut gua nggak ada segannya itu dalam artian oh ini bagus nih. Dia bisa memposisikan diri begitu di off stage dia sopan, begitu pas on stage nyablak gitu. Berjalan mulai banyak acara segala macam. Tapi gua lupa gua pernah ngomong sama siapa ya. Ya gua menyayangkan itu. Sama gua. Sama dia, sama Omes gua pernah ngomong juga. Sama gua di ruangan. Gue menyayangkan itu Nyong. Maksudnya kayak lu kenapa nih gitu. Ada yang nahan lu untuk terbang tinggi kayak nggak enak, segen ini itu segala macem kayak waktu kita bikin warbun, terus bikin ini bikin itu segala macem kayak nggak. Dan gue pernah ngomong sama lu kan, waktu lu dapet ngejokes gitu segala macam di acara apa misalkan gitu. Gue pernah sampein juga seinget gue kalau lu gitu. Nah ini Nyong, lu mah gini, udah lu mah nyablak. Asal ngomong aja, nggak usah sosok begini, nggak usah sosok begitu, begini gitu. Berarti mimpi lu bener dong. Ya nggak tahu makanya ya. Saya juga penasaran sebenarnya saat kalau nanya begitu Pak. Nih maaf ya, Pak Wendy kan orangnya rada nggak enakan sama orang. Pak maaf ya kalau saya masih kurang Pak. Udah aman. Gitu-gitu doang. Dan berarti bener kan, ini jalan Tuhan. Ya, ini jalannya Allah. Kalau enggak mah gue gak akan ngomong sama lu. Gitu. Saya juga mau nanya, takutnya Pak Wendy nanya, kalau nggak di podcast begini nih, kayak jawabnya cuma begitu doang. Udah nggak apa-apa, yang penting gini aja Nyong. Begitu doang saya juga kayak, begitu doang. Saya tuh ngarepnya emang bener-bener yang panjang gitu kan. Bapak, yang Bapak rasain gimana perihal saya kerja bareng gitu kan. Emang pengennya saya panjang itu. Tapi lu nggak merasakan perubahan di diri lu? Saya ngerasa. Oh lu ngerasa? Makanya kalau Pak Wendy apa Pak Dika nanya, kenapa lu bisa drop misalnya gitu, turun secara permainan lu, ya performa. Saya pernah ngomong sama Pak Wendy, kalau Pak Wendy inget ya, Pak, saya kadang masih kayak nggak enak, atau saya kayak punya pikiran sujon. Sujonnya bukan jahat tapi ke orang itu. Saya kayak misal, kayak saya pernah ngomong sama Pak Wendy kalau salah, saya rada takut sama Pak Dika sama Pak Surya.
Oh, kalau dilapor Pak? Iya, dilapor Pak. Lah emang apa? Iya kayaknya mukanya galak banget. Sumpah Pak. Nggak cuma lu yang bilang, tenang aja. Tenang aja. Tapi bukan berarti Pak Dika matiin saya, bukan. Tapi lantaran Personanya. itu, Ya, personanya, segen, saya segen. jadi segen. Secara kalau mau Pak Wendy, saya udah sering ya program di sini misalnya di YouTube. Saya tahu udah Pak Wendy. Tapi kalau Pak Dika, Pak Surya gitu, aduh saya ngeri. Gitu ada rasa ngeri Pak. Yang tadinya kita udah mau main nih. Dek. Aduh, gue ngeri dah. Terus kadang saya emang baperan juga Pak. Baperan dalam arti bukan kayak saya mau ngejokes terus itu, bukan. Tapi kadang saya merhatiin banget muka orang Pak. Maaf buat gini ya, maaf. Bukan berarti saya gimana, maaf Pak. Saya kadang kalau lagi main, dia ngejokes, habis ngejokes, jeder, yang lain tawa nih misalnya. Saya kadang ngelirik, kok dia nggak tahu ya? Gitu Pak. Demi Allah Rasulullah saya tuh sering banget. Ya, saya kadang Ini liriknya ke pemain kan? Pemain, saya sering banget Pak kayak begitu. Tapi saya bukannya kesel jadinya, saya sedih aja. Iya. Gue udah berusaha, tapi kayak kalaupun lu nggak masuk sama jokes gua, tapi kok lu kayak Ya tahu karir kayak gitu ya. Iya, kadang begini Pak. Nyolek antara pemain. Astagfirullahaladzim. Saya bilang ya, saya bisa sedih cuman gara-gara itu saya. Dibanding saya ditinggal siapa gitu. Apa dalam hidup saya gitu ya. Tapi kalau saya udah berusaha terus ada yang kayak begitu saya astagfirullahaladzim. Ketika usaha lu nggak diapresiasi. Bukan apresiasinya sebenarnya sih Pak, tapi sikap dari dianya aja. Iya, saya nggak butuh validasi renunya, enggak. Di saat saya menurut saya lucu terus orang ketawa, berarti kan lucu ya. Tapi ada beberapa mungkin yang nggak masuk sama jokes saya. Kok malah begitu ke saya? Salah saya di mana? Makanya kadang kalau dibilang takut ngejokes, saya sekarang takut. Karena saya mikir apa jangan-jangan gua waktu itu pernah ngejokes ini ke dia, terus dalam hatinya dia nggak nerima ya. Tapi kan selera jokes orang beda-beda Nyong. Itu dia Pak. Iya, ada yang kulit, ada yang sintetis. Bukan jokes. Kenapa lu mengkhawatirkan hal itu? Padahal lu tahu dan sadar bahwa selera jokes orang beda-beda. Karena saya awalnya gampang apa ya Pak? Gampang minder. Bukan minder Pak. Saya tuh ketemu orang pertama kali misal ke Pak Wendy, Pak Dika. Sepele gini aja. Pak Dika, saya Nyong. Iya, gimana Nyong gini. Pulang, saya bisa nganggep Bapak udah baik sama saya. Oh. Makanya di saat ada sikap Bapak yang menurut saya itu nggak ada di Bapak, ternyata ada. Saya kaget. Oh. Ekspektasi. Ya Allah. Ya mungkin selama ini hitungannya Inyong kan tergolong baru juga di dunia entertain ya. Kan kadang-kadang banyak orang juga menyangka gitu. Kayak orang ketemu gue deh. Contohnya gue deh misalnya. Orang lihat gue bisa sebanyak ngomong itu di lapor Pak. Terus tiba-tiba ketemu gue di jalan. Terus orangnya punya ekspektasi lucu nih gitu. Dia keluarin misalnya let's say ngeluarin Pak Andika pinjam GoPay dong. Itu yang sering gue lontarin di lapor Pak. Katakanlah gitu. Berarti kan dia nunjukin bahwa gue nonton lu loh gitu. Terus gue reaksinya gitu doang. Terus orang ini ngerasa kayak lah aslinya nggak lucu ya gitu. Itu kan kalau di luar kamera ya Pak ya. Iya. Ini mah di dalam. Yang saya maksud gitu secara lagi kita main. Itu yang bikin saya kaget kadang Pak. Makanya sebenarnya ekspektasi saya baik misalnya ke Pak Dika. Di luar kamera saya udah punya ekspektasi itu tuh. Wah Pak Dika baik ya. Saya artis baru saya dikasih main. Begitu di dalam kamera. Duh, ya Allah kok begitu ya? Siapa sih? Itu Pak yang saya takut. Aduh. Siapa sih? Jadi takut. Jangan deh Pak, saya sedih Pak. Saya bukan sedih. Iya maksudnya lu gak perlu sebut orangnya. Tapi kan jadi kita jadi takut ya. Jadi jangan-jangan gue lagi. Enggak sih, saya pastiin bukan Pak Dika sama Pak Wendy. Bukan karena saya kemari ya, bukan. Ntar lo di sono ngomongnya beda lagi. Ya, masih ada 3 nih. Masih ada 3 podcast nih. Tapi jangan-jangan ada kemungkinan bahwa itu suuzon lu aja. Sujon saya aja kali. Mudah-mudahan sih ya. Mudah-mudahan. Kadang-kala kan misalnya sesama pemain nih. Misalnya gua kadang-kadang kalau lagi dalam frame, misalnya ada 5 orang atau 6 orang gitu ya, lagi rame. Dia lagi bikin jokes. Dar pecah gitu. Bisa loh gua nggak ngikutin ketawa. Tapi karena gue mikir anjing gue ngapain bentar lagi ya gitu. Ya itu karena begitu kan Pak. Yang saya alamin bukan begitu. Dia tahu saya lagi setup nih. Saya lagi setup. Saya ngejok. Jeder. Ini tawa itu tawa. Terus dia nyolek. Nyolek orang lain nih. Iya. Oh. Aduh
saya bilang ya Allah. Oh gitu. Itu yang bikin saya sakit Pak, maksudnya. Ini kan gua ada 10 orang, cari tahu ya orangnya. Jangan. Ini mas saya sebenarnya bukan pengen bongkar aib orang Tapi itu bukan. yang bikin lu takut. Itu yang bikin saya takut. Jadi Pak. lu merasa bahwa karena ketakutan lu itu akhirnya performa lu jadi turun. Ya kalau Salah satunya. Kalau dibilang takut main sih nggak takut main ya. Cuman ada rasa kayak jangan deh udah Nyong. Oh, Padahal kan itu cuma 1 orang, Nyong. Nah, iya. itu. Kenapa? Nggak tahu saya nggak tahu dari dulu apa. Saya sih ngerasa pas kerja begini ya. Ada yang kayak begitu saya langsung gampang kayak baper gitu Pak. Berarti Udah mental kayak lu gitu. yang harus dikuatin. Nah, itu mentalnya emang. Itu maksud Lu belajar sama dia jadi komedian udah berapa tahun. Pasti ada satu masa ketemu partner yang Aduh, saya dia nggak srek misalnya. Dia nggak emang suka sama cakep dia orangnya. ini, bener ya? Gue pernah Nyong gini. Oke Pak, siap saya bilang. Mantap nih Pak Wendy nih. Ketemu orang itu, buset saya bilang. Saya nggak nyangka di cerita ini juga saya nggak nyangka. Ya Allah saya bilang. Saya juga punya rasa takut. Ada pasti gue ngalamin ini yang begini. Iya. Dan ternyata saya ngalamin. Itulah. Profesional tuh nggak bisa dikalahin sama yang gitu-gitu. Maksudnya kalau udah kamera nyala ya lu profesional. Mau depan lu orang yang kemarin baru nginjek leher lu ibaratnya. Lu tetap kudu main untuk nyelesain menit itu gitu. Kecuali memang orang-orang yang oke, ini gue nggak bisa main sama ini karena udah menurut lu udah boundary-nya udah terlalu jauh nih, kelewat batasnya udah terlalu jauh. Dan lu juga udah punya power untuk bilang maaf, aku nggak bisa main sama yang ini daripada nanti bermasalah dan segala macam gitu. Tapi emang di mata lu Inyong penurunannya drastis Pak. Soalnya kan gua nggak banyak project yang bareng kan. Iya. Kalau gue ngelihatnya nggak drastis sih, bukan drastis banget gitu. Dia on off, jadinya menurut gue jadinya on off. Sementara menurut gue termasuk orang yang seneng ketika misalkan ngeliat Inyong dari awal kemunculannya tiba-tiba main di sini, 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 main di sini. Dan awal-awal tuh menurut gue berhasil sampai akhirnya dapat misalkan acara stripping lah, entah sahur, entah puasa, buka puasa misalkan kayak gitu. Nah, tapi balik lagi on off-nya dia tuh gua lupa gue pernah nanya lu atau enggak Nyong, tapi kayak gua sadar ini pasti masalahnya sama nih gitu. Masalahnya di nggak enakan lah, inilah itu segala macam. Padahal menurut gue secara harusnya secara materi dalam tanda kutip lu tuh punya peluru yang banyak Nyong. Karena ini mungkin berkali-kali gue bilang gitu, gue pernah diomongin sama seorang komedian kalau masih ngerasain yang namanya makan pecel ayam, masih ngerasain makan di pinggir jalan, ya karena kan kalau di tengah jalan kan bahaya ya. Itu dia. Masih ngerasain dalam tanda kutip minum es manis cekek, masih ngerasain bakso dan segala macem gitu. Masih ada keresahan gitu, masih ada kesulitan atau masih mau tone down untuk kondisi lu, walaupun misalkan lu udah mampu makan steak tiap hari, lu udah mampu untuk makan pasta tiap hari gitu, tapi lu masih tetap mau mingle. Ketika lu makan mie misalkan di warung mie gitu, lu kan nggak ketemu sama orang-orang, maaf ya, nggak ketemu sama orang-orang yang tampilannya rapi dan segala macam, pasti kan apa adanya. Cerita tentang ini masalah rumah tangga, ini masalah ekonomi, ini masalah negara segala macam. Nah itu kan masuk ke kepala lu, masuk ke dalam vocabulary komedi lu. Jadi ketika misalkan tiba-tiba temanya ngebahas tentang rumah tangga, lu tinggal keluarin. Oh iya kemarin gue denger cerita ini nih, gue mainin gitu loh maksud gue. Lu ya maksud gue masih ruang lingkup bermain lu, nongkrong lu dan segala macam kan masih di segmen itu. Jadi harusnya gue mikirnya dia tuh masih punya materi yang banyak Pak. Di luar tadi Inyong membuka dengan cerita mimpinya, sebenarnya gue menyiapkan pertanyaan pertama untuk Inyong di episode hari ini adalah, dulu Inyong kan munculnya di konten marah-marah itu. Iya Pak. Di konten nyablak lu itu, lu marah atas keresahan lu yang relate sama banyak orang. Mau lu marah gara-gara galian, mau lu marah gara-gara paket datang mulu ke rumah.
apa gaya tetangga lu, komunikasi dan lain-lain. Itu tuh yang bikin kita terpingkal-pingkal karena anjing relate lagi. Gue pernah punya tetangga kayak gini. Nah, pertanyaan gue yang tadi gue mau lontarin adalah kok belakangan ini Inyong udah nggak pernah muncul dengan konten signature-nya gitu. Apakah karena Inyong sekarang sudah menjadi Inyong yang gini, jadi keresahannya sulit dicari? Atau udah pengen merubah branding lagi gitu, misalnya Inyong yang lama udah nih, sekarang gua mau Inyong yang baru, mau versinya baru gitu. Bukan itu Pak sebenarnya. Gimana? Kalau tanya itu sebenarnya lebar banget nih, saya bisa jelasin nih. Kalau mulai dari konten keresahan lingkungan, sekarang saya udah nggak pernah nongkrong. Kalau ditanya sibuk? Bukan karena sibuk doang, saya udah banyak kecewa Sama tongkrongan? Entah tongkrongan, entah orang-orang yang saya anggap yang tadi kayak tadi, maksudnya kayak saya udah anggap dia baik, saya udah coba berusaha buat kasih apa yang dia mau dari diri saya yang sekarang saya punya, misalnya secara media, misalnya gitu saya punya Instagram segala macam, saya udah berusaha itu, tapi masih dianggap kayak kurang sama orang-orang itu, saya timbullah kecewa dari saya. Lingkungan, saya udah mencoba buat kayak saya nggak naikin gengsi saya. Di saat saya di rumah saya mau pakai kolor sendal jepit, oke. Tapi itu udah dilakuin, udah kayak ya sama aja diri saya sama yang dulu, tapi nggak dianggap itu kayak mantesin. Bukan mantesin Pak, kayak nggak dianggap kayak nggak dianggap ya Inyong masih begitu aja. Tapi kadang ada yang masih ngomongin malah beda lu sekarang. Padahal saya udah berusaha untuk itu Pak. Sampai capeknya saya. Ya udah terserah lu mau ngomong apa tentang gua, tapi kalau pengen lu ingetin juga, jangan jeleknya gue doang. Coba baiknya gue dah lu inget. Tapi menurut gue temen nongkrong atau komunal tuh butuh buat orang-orang kayak kita. Ini sih pengalaman gue. Emang sih saya nggak nongkrong, bukan yang nggak nongkrong banget, nggak. Ada beberapa sih yang masih saya nongkrong. Betul, gitu. Karena maksud gue gini, believe it or not, ketika mindset kita udah sebagai seorang komedian, bohong kalau kita setiap omongan nggak berusaha mikirin punchline. Bener. Nah kalau kita cuma sendiri, nggak ada teman-teman, kita mau nyalurinnya kemana? Tapi kalau misalkan kita masih nongkrong, main bola, olahraga bareng, apa segala macem, pasti di sela ngobrol itu pasti kita bercanda, pasti kita menyampaikan sesuatu. Nah itu bentuk latihan kita, Nyong. Atau mereka menjadikan lu bang berjalan karena melihat Inyong sekarang udah artis, nah Inyong udah besar. Itu banyak kekecewaan dari dia yang nggak dia dapat sebenarnya Pak. Maksudnya gimana dari dia yang nggak? Saya punya duit, taruhlah sekarang Pak. Tapi yang dia nggak tahu, saya juga punya kewajiban di rumah. Iya. Betul. Punya keperluan. Jadi seakan-akan lu ada terus. Satu, di saat dia pinjem kita nggak bisa. Bisanya ngasih dah misalnya. Kita udah ngasih nih. Tak segitu doang ya. Nggak sesuai dengan nominal kita. Nah itu yang kayak begitu nggak ternyata kurang. Satu gitu kan. Terus juga kita mencoba berbuat baik sama keluarga, teman-teman kita. Di saat kita salah dikit, itunya dihilangin. Makanya bener apa kata si Fajar Sad Boy. Kalau kita buat diingat seseorang, kalau kita berbuat jahat itu lebih diingat, lebih baik kita jadi penjahat. Karena kita udah berbuat baik banyak tapi ngelakuin kejahatan satu yang diingat satu. Nah, mindset lu yang harus lu twist. Saya nggak begitu sih Pak, maksudnya ini mah kata-katanya doang. Ya benar, tapi kan lu sampai mengungkapkan kata-kata itu artinya itu udah sedikit masuk ke dalam kepala lu. Ya, jadi baper. Iya emang bener, jadi baper maksudnya banget, harus ditwist, Nyong. Maksud gue gini, ya gue mungkin juga pernah ada di fase seperti itu, tapi sekarang gue berusaha untuk mentwist semuanya bahwa ya memang kita harus melakukan sesuatu without ekspektasi sih sebenarnya. Atau jadi kalau lu mau kayak bayar aja udah. Atau juga nggak usah terlalu peduli apa pendapat orang. Iya. Menurut gue ya. Kan gini Pak ya, saya kan ya benar apa kata Pak Wendy, baik mah baik aja gitu kan. Bener. Kita kan sebagai manusia saya juga pengen berusaha terus baik buat orang. Tapi kadang kalau kita ngelakuin kesalahan, cukup lu tegur gua aja. Jangan lu imbasin, lu gedek sama gua, lu ajak yang lain. Itu masalahnya sebenarnya Pak. Jadi lu sekarang punya temen apa enggak? Punya mah punya, tapi maaf gitu ya. Punya mah punya, tapi maaf deh ya. Bukannya saya mau milih Pak. Bukan dari ekonomi bukan, tapi secara
secara pemikirannya yang sekarang udah saya pengen terima gitu ya dari teman saya. Nggak apa-apa, boleh kok milih temen tuh boleh. Bukan karena dia susah, bukan. Saya dari dulu nggak kayak begitu saya. Yang bikin lu males karena dikaitkan dengan pekerjaan lu sekarang itu, kan? Pak. Karena udah berubah, udah jadi artis, sudah ini. Pasti dikaitin sama itu kan. Tapi itu memang resiko. Iya, Gue dulu awal-awal terjun ke dunia entertain, believe it or not. Ini sama nih kasus sama persis kayak lo. Gue waktu itu masih kuliah di seni rupa UNJ, IKIP Jakarta. Lumayan jarang kuliah kan syuting nih. Yeah. Terus tiba-tiba ada acara kampus, which is anak-anak seni rupa kan tampilannya pada saat itu gue ngerasanya bahwa ya seadanya gitu, celana jeans robek lah, baju kaos seadanya lah gitu, terus pakai sendal jepit whatever segala macam. Lu tahu gak? Gue udah pada saat itu udah bisa dibilang alhamdulillah dikasih rezeki udah bisa mampu untuk beli celana yang bagus, baju yang bagus, sepatu yang bagus buat diri gue gitu. Tapi karena gue tahu acaranya begini, gue sampai menyesuaikan diri gue untuk gue pakai baju biasa aja, pakai celana butut, terus pakai sendal jepit. Gue sampai beli sendal jepit nyong. Lo tahu begitu sampai jurusan temen gue ada yang model kayak gitu. Sombong nih udah jadi artis nih gini. Udah gue masih senyum nih. Kedua kali besoknya ketemu lagi sama persis ngomong kayak gitu. Lo tau apa yang gue lakuin? Anjing, ayo berantem. Gue gitu. Ayo kita berantem gue bilang. Gue aja udah menyesuaikan diri gue untuk bisa diterima sama lu. Kok lu yang bikin boundary sama gue? Jadi maksud gue, gue setuju sama yang Andika ngomong sih. Kalau kita mau nyenengin semua orang susah. Susah, iya itu yang saya Dan ini sadari juga. resiko lu juga nyong. Karena menurut gue, ya mau nggak mau. Sama kayak gue. Kita dari zero, terus tiba-tiba alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah ya. Salah satu resiko kita ya itu di dunia ini di entertain ya. Terus dapat tempat di entertain, misalnya jadi punya nama besar, jadi punya kehidupan yang lebih layak. Sementara dulu barengnya sama-sama susah, sama-sama ibaratnya ada mie satu dimakan berlima gitu. Sekarang kalau disuruh makan mie satu dimakan berlima juga sebenarnya kita mau aja. Tapi ini orang karena melihat emang lu masih mau, nah gitu tuh. Lu kan sekarang udah artis nggak mau. kita nggak ada masalah. Tapi emang itu fase sih. Iya. Fase sih. Gitu. Tapi kalau dan kalau dulu gue ini bukan ngajarin ya, tapi lu boleh pakai boleh enggak. Iya. Dulu ada fasenya di mana gue juga gitu nggak enakan mau minjemin duit. Karena kalau kita bilang nggak ada, pasti kita bohong. Iya. Ya dong. Orang-orang di luar sana pasti ngukur lu satu episode dibayar 1 juta aja katakanlah gitu. Lu syuting tiap hari. Program ada berapa? Orang bisa ngitung banda lo. Padahal orang nggak tahu dibayarnya mundurnya berapa lama. Nggak setiap bulan juga kita dapat transferan. Orang kan nggak tahu mekanisme. Pokoknya taunya lu banyak duit aja gitu. Kalau orang nganggap lu begitu, lu aminin yang pertama. Orang ngelihat lu sekarang lu banyak duit, aminin aja dulu gitu. Tapi lu harus punya keberanian untuk bilang enggak. Bilang enggak sama hal-hal yang menurut lu emang udah enggak mau. Ada untungnya buat lu. 1, minjemin duit. Gue daripada kehilangan temen, mending gue nggak mau minjemin duit. Kalau lu mau kasih ya kayak tadi, ya udah niat baik aja. Mau balik syukur, mau enggak juga nggak apa-apa. Yang kedua nongkrong. Kalau memang sekarang lu punya keluarga, lu punya prioritas, lu punya istri, lu pengen jadi suami yang bertanggung jawab dong gitu. Nggak bukan berarti lu hilang dari tongkrongan, tapi yang tadinya misalnya seminggu lu nongkrongnya 5 hari, kalau misalnya sekarang jadi 3 hari atau 2 hari, gue rasa harusnya kan diterima aja ya Pak. Harusnya yang bisa menerima adalah tongkrongan lu karena mereka melihat lu udah punya istri, lu udah punya prioritas. Lu nggak nongkrong mungkin alasannya bukan karena takut bini, tapi besok gue syuting pagi misalnya, gue harus terlihat fresh, gue harus apa? Atau misalnya besok gue ada kerjaan nge-MC, jadi gue harus prepare dari malam, gue riset, gue apa, misal. Itu lu harus berani untuk bilang enggak. Mungkin karena saya berani kali Pak ya, bilang enggak, jadinya begini. Ya itu respon orang. Tapi pada akhirnya lu harus ikhlas bahwa lu nggak usah peduli sama pendapat orang lain terhadap lu gitu. Lu cukup percaya orang-orang di ring satu aja, misalnya bini lu, keluarga lu. Selama mereka masih melihat, terutama bini lu ya sekarang ya yang tinggal 24 jam sama lu.
ketika dia melihat ada sesuatu yang berbeda sama lu, otomatis dia akan responnya lebih cepat dong. Iya. Karena dia yang lihat sehari-hari. Selama dia melihat lu baik-baik aja, nggak ada yang salah sama lu, udah percaya itu aja. Gak usah peduli orang-orang yang nggak 24 jam sama lu, ibaratnya gitu loh. Iya. Patokannya menurut gue bener, istri lu. Selama aja. lu pulang kerja, dia masih nyium kening lu bukan dengkul lu, aman. Wah, aneh nih. Ke bawah banget. Sorry, terlalu bawah ya. Terlalu bawah. Ini fasenya. Fasenya. Bahkan ya, lu boleh percaya atau enggak. Oke. Lu tinggal sama orang tua lu, katakanlah lu dibesarkan oleh ibu lu. Ya. Ibu lu tahu dari lu umur 0 sampai let's say misalnya lu kawin di umur 25, katakanlah gitu ya. 25 tahun lu nyokap lu merasa kenal sama lu. Once lu nikah, kehidupan berikutnya yang lebih kenal sama lu sebenarnya bini lu. Iya. Yang harus lu prioritaskan ya bini lu. Nih, maksudnya akhirnya lu punya acuan. Kalau gua melenceng-melenceng lu tolong ingetin dah. Kalau gua udah mulai lupa diri lu mending ingetin dah gitu. Karena lu yang paling sadar sama perubahan Didi. Apalagi bini lu kan Nabila setelah keluar dari JKT nih. Wah, Nabila JKT Itu bukan. Beda. Bini lu kan kalem gitu Iya kan, sih, bukan yang ya memang ditakdirkan sama lu, berjodoh sama lu. Iya. Artinya bisa jadi dia juga salah satu peredam semuanya, entah emosi lu dan Dia segala nemenin lu dari sebelum lu pecah di enter. Awal-awal. Oh, Awal-awal, Pak. awal-awal. Iya, itu ya abis dari lapor, Pak. Ya paling 3 bulan, 4 bulan saya tuh syuting tuh. Ya kenal lah dia. Nah, apalagi dari situ kan dia merasa ya sekarang lu dulu belum megang duit, sekarang udah megang duit. Dia pasti berasa dong, ada nggak perubahan dari laki gua kan gitu. Lu tanya aja sama dia. Nah, keresahan-keresahan semacam ini lu nggak ceritain sama bini lu? Aduh, Pak, ini yang saya jaga sebenarnya, Pak. Yang keresahan kayak begini. Kayak Lu gak mau cerita ke bini lu Iya. yang setiap hari sama lu, tapi lu mau cerita sama kita dan ini ditayangin. Maksud lu apa sih, Nyok? bukan, ini mah enggak anu dah. Wah, tapi emang bener Nabila jarang nonton, Pak. Dia tuh jarang nonton. Oh. Jarang nonton saya podcast, jarang Jadi ini. merasa bahwa lu nggak akan Kenapa lu gak cerita? iya. Nggak cerita apa? Kayak bini lu. Perihal saya gitu. Iya, Satu. mimpi lu tadi, Satu nih. keresahan lu tadi. Saya dari yang kemarin aja dah, saldo saya 0. Saya nggak mau cerita lantaran apa? Dia lagi bunting. Soalnya dia nanya mulu, Pak, aku boleh gak beli ini? Nanya. Kalau mau beli apa-apa nanya. Ya kan boleh gak justru bagus momentumnya ketika dia nanya, aku boleh gak beli ini? Sayang, saldo aku nih lagi begini. Maaf ya, aku belum bisa. Ini sebenarnya sih udah saya begitu ya, Pak. Baru banget nikah. Sebenarnya saya punya duit cuman 700 atau 800 ribu apa. Saya habis nikah gitu kan. Mau ke Jepang. Terus dia mau beli kayak pakaian buat pergi ke bandara gitu kan. Dia bilang, aku boleh ini gak ya buat kita jalan dari bandara ke Jepang? Jangan dulu ya, duit gue tinggal segini. Emang kamu nggak ini lagi, nggak syuting, belum ada syuting? Kasih tahu jadwal saya, Pak. Tuh, jadi gini sama dia. Ya udah nggak apa-apa, sabar ya. Bagus dong. Bener bagus mah bagus, cuman di hati saya kayak nggak nerima. Lu ngapa kagak bisa, Nyong? Bini lo sampai kayak begitu. Harusnya lu bisa. Lu nggak boleh terlalu keras sama diri lu dong. Iya. At least ada pasangan yang setia sama lu meskipun kondisi lu lagi terpuruk. Itu yang saya kagak bisa, gitu, Pak. Nyong. Saya nggak bisa Gengsi lu cerita berarti masih terlalu tinggi. Bukan masalah gengsinya sih, Pak. Nah, Saya takut dia nggak dapet apa yang dia mau dari saya. Nah itu gengsi lu, Nih. gengsi lu sebagai laki-laki Lu terlalu tadinya berjuang sendiri nih buat lu, buat Makan. makan mulut lu sendiri nih gitu. Begitu lu dikasih sama Allah pasangan, hidup jadi harusnya lebih mudah dong karena lu menghadapinya berdua. Bener sih emang. Apalagi kalau misalnya lu tadi bisa menangkap bahwa ternyata bini lu punya perasaan yang support. Alhamdulillah sih ya. Nah, Cuma emang di hati saya kayak nggak terima harusnya aja. jalan depan tuh lebih gampang karena sekarang fightnya berdua. Tadi gue sendiri nih, sekarang berdua, tenang aja gitu. Sebenarnya sih iya dunia sih, Pak. boleh jahat, boleh galak sama lu, tapi ketika istri lu sama lu, berarti lu baik-baik aja. Sebenarnya iya, Pak. Cuman emang hati saya aja yang kayak nggak nerima. Itu ini Pak. Makanya itu, saya bilang bapernya saya tuh kayak begitu, kalau Pak. ibaratnya Hal-hal kayak begitu dikaitin sama kehidupan kita semua ya sebagai laki-laki pasti adalah perasaan gitu pengen nafkain bini, pengen Iya nyenengin bini. bener banget.
Kalau dulu kan didikan orang tua kita kan gitu, menunjukkan bahwa ayah itu kepala keluarga, depan. Istri, anak-anak tuh di belakang. Iya. Kalau di zaman sekarang kan lagi mulai dibuka bahwa suami sama istri jalannya begini, bukan begini lagi gitu. Ada bahkan sampai harus dipahami ya, di beberapa hal nggak bisa selalu laki yang di depan. Nah kalau bininya yang lebih jago untuk urusan itu nggak ada salahnya begini gitu loh. Gitu Nyong. Lu kayaknya kepentok di sini aja. Ya itu sih, saya kebanyakan mikirnya gini sih Pak. Saya nggak mau kesian sama bini saya denger sih. Buka isep itu mati. Iya maaf, lagi dengerin, lagi dengerin gini. Jangan. Dah, ini tempat gua. Ya udah. Dia sendiri. Dia bilang gak usah. Gitu. Udah Masya Allah banget itu loh dikasih bini ngerti. Iyalah. Ada tipikal perempuan yang kamu gimana nggak kerja? Iya Ini jadwal aku gimana caranya dong? Alhamdulillah sih Pak ya kalau dibilang gitu Pak. Cuman emang hatinya sayanya aja sih. Ya itu lo harus ngerubah mindset sih sebenarnya. Lu berapa umur sekarang? 30. Tua ya. Ya, ditegesin. Ya maksudnya kan udah mature lah. Tapi menurut udah lu mature. meninggalkan pekerjaan lu yang lama, which is itu adalah pekerjaan tetap. Ya. Terus manuver ke dunia entertain, di mana pekerjaan yang nggak selalu ada. Itu menurut lu ada penyesalan nggak? Nggak ada sih kalau itunya Pak. Okay. Saya nggak ada rasa penyesalan. Karena secara nominal ya orang udah pasti jauh tahu kan gitu. Cuman terkadang gitu Pak, emang ternyata ya jalan kagak pernah mulus kan ya. Iya betul. Jalan ada lempengnya, ada bolongnya, saya bilang gitu. Di saat bolong saya tuh kadang ada beberapa hal yang belum saya siapin bagaimana ngadepinnya. Contohnya kayak begitu. Bagaimana lu Nyong ngomong sama bini lu di saat saldo lu kagak ada? Lu tega gak ngelihat bini lu tahu lakinya kagak punya duit? Ternyata saya nggak tega. Bagus dong, itu bagian dari rasa tanggung jawab. Iya itu Pak, nggak tahu dah itu mah emang bawaan saya aja kali Pak. Walaupun bini saya kerja punya gaji, makanya sebenarnya kayak bini saya ya sabar, namanya nggak ada, ntar juga ada. Karena mungkin dia masih kerja juga punya duit gitu kan. Cuman di hati saya mindset kan udah laki kepala rumah tangga. Apalagi lagi bunting nih Nyong bini lu, mau apa kasih biar ngikut ke anak lu, misalkan gitu. Di saat dia nanya kita bilang jangan dulu ya, wah itu saya kayak mikir tega lu Nyong, gitu. Ya. Paham sih, paham. Itu hampir semua laki-laki jadi suami pasti ngerasain. Tapi percayalah, lu harus pelan-pelan mulai berdamai sama perasaan itu bahwa nggak apa-apa kok sesekali laki-laki kelihatan lemah meskipun di depan bininya. Ya itu kayaknya. Nggak apa-apa kok. Kalau dibilang gengsi istri, itu kayaknya Pak. Saya nggak mau dilihat lemah aja sama bini saya. Iya. Karena sebelumnya kan dianggap lemah sama perempuan. Itu. Ya. Berarti performa lu harus dinaikin lagi Ya, biar jadwal lu makin banyak. Ya, itu sih. Ini mohon maaf sayang aku hari ini nggak bisa nemenin kamu kemana-mana karena jadwal aku segini. Wow. Kosong nih. Ada dong. Tapi percaya Nyong, maksud gue selalu ngomong ke siapapun gitu ya. Selama lu punya kualitas, lu akan dikejar sama orang. Betul. Gitu. Yang long last tuh yang jual skill. Bukan jual relasi, bukan jual faktor kedekatan, bukan soal masalah nggak enak. Story, kasihan segala macam, nggak akan lama gitu loh, nggak akan lama. Misalkan nih, gue ngejual susah gue ke lu, lu lagi alhamdulillah bagus, lu bantu gue. Misalkan setelah itu lu selesai pekerjaan lu, apa iya lu juga mau ngebantu gue terus kan nggak mungkin dong. Makanya maksud gue itu yang gue menyayangkan. Ya apapun alasan yang ada di lu yang semoga sih bisa diperbaikin. Obrolan ini nih ada sesuatu gitu. Lu balik ke rumah ada sesuatu yang lu bisa tangkap bahwa ya kita lu nggak mau nih bini lu susah, lu nggak mau lu susah, lu nggak mau keluarga lu susah,
karena lu pernah ngalamin sebelumnya misalkan gitu ya. Kita pernah mengalami sebelumnya. Ya mau nggak mau ya memang kita harus putar otak gimana caranya melihat segala macam peluang. Tapi kalau udah dikasih peluang, jangan sampai ada mindset bahwa ya udah yang penting Kerja. gua stripping. Oke, yang udah di bayangan lu, wah stripping. Satu episode 1 juta, anggaplah 30 hari gue dapet 30 juta, alhamdulillah nih. Beli ini. Padahal yang harus lu pikirin bukan itunya. Yang lu pikirin adalah hari ini gue harus main bagus, besok gue main bagus, terus bagus. Jadi begitu 30 hari selesai, karena kualitas lu bagus, misalkan gitu. Wih ini bagus nih, panjang yuk kita jadi 2 bulan, gitu loh. Iya. Kalaupun itu nggak panjang, orang akan ngeliat dari tempat lain bahwa, wih si Inyong nih, lu masuk dalam kandidat orang-orang yang bisa mengisi acara di TV dia, di acara dia gitu. Nah itu kualitas. Tapi sulit nggak sih? Lu ngerasain nggak di dunia entertain tuh untuk survive tuh sulit nggak? Sikut-sikutannya berasa kah atau apa gitu? Kalau dibilang sulit, saya sih baru ngerasanya sulit bertahan di performanya dulu nih Pak. Saya nih masih di tahap itu ya. Karena jujur aja itu beberapa kali saya hampir salah ambil keputusan buat main. Maksudnya kayak buat perform. Untungnya nemuin Pak Wendy nih. Saya datang ke ruangan dia kan, syuting sahur. Ada evaluasi ya Pak. Wah, panik dong. Artis baru evaluasi. Pecat nih zaman saya, ya kan? Gimana caranya? Saya nanya Bang Diki, "Bang, bagaimana ini saya?" Lu tanya sama Pak Wendy, "Bagaimana caranya?" Iya. Tiap episode beberapa kali saya datang ke ruangan dia. Mau dia mau ganti baju di dalam aja ngomel-ngomel dah jarin dia. Bilang, yang penting sebulan aja ini dulu dalam saya gitu kan. "Pak, saya mau ini Pak jokesnya. Ntar ketemu perempuan cakep, Bang Diki sama Bang Diki situ. Saya begini. Jangan lu yang ngerayu perempuan. Biar perempuan yang demen sama lu. Jadi kontradiksi." "Oh gitu Pak, iya. Nah kalau udah begitu pasti Diki makan lu." "Iya." Dan itu pecah banget. Itu pecah banget. Udah dari situ saya, "Pak, ini begini Pak." "Iya begini." Cuma punya rasa gak enak kan. Capek kagak nih orang sama saya nih? Kagak. Gitu ya kan? Itu kan kadang begitu. Nah, makanya kalau dibilang ada kesulitan, ada buat bertahan di situnya tuh Pak. Gue masih mending orang datang ke gue. Baru orang datang ke gue. Ya. Bang. Nih gue ada gini nih. Bla 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 segala macem. Nah di situ kita diskusi. Ya kan kayak modelan kayak kemarin tuh. "Jangan Nyong, ntar bagusnya gini. Atau misalkan gue kasih, "Nyong lu larinya ke sini, lu lari ke sini." Kadang-kadang makanya gue nggak tahu masa lalu apa. Ya. Misalkan nih udah gue kasih tahu gini. Ya. Lu lupa lah. Apalah. Pernah tuh. Pernah emang iya. Sampai yang ya tapi kalau dibilang kapok sih enggak. Tapi gue lebih seneng gitu ketimbang ada orang baru terus datang ke gue. Ini belum lama nih. Ada orang datang. Baru ya kan, terus datang ke gue. Terus dia bukan nyodorin bahan, tapi dia nanya ke gue, "Bang, lu ada bahan apa?" Terus gue bilang, "Hah? Gue ada bahan apa?" Maksud lu gimana nih? Maksud lu gimana? Tahun distributor tanya bahan. Udah gak main eceran dia. Bukan maksud gua. Lu nanyain bahan gua buat apa? Nah. Lu yang harus ngasih bahan ke gua biar gua bisa ngemong lu, biar gua bisa ngejagain lu. Lu mesen bahannya berapa meter? Terus gua langsung gini. Apa dah gua begitu. Tapi ya udah maksud gua kalau dibandingin dengan lu maksud gua lebih seneng karena maksud gua gini dan gua seberapa capeknya gue dan segala macam, gue berusaha untuk sebenarnya menerima itu Nyong. Sama siapapun gitu, datang, "Bang gue ada bahan ini, ntar pancing gini, oke gitu. Karena gue juga pernah mengalami fase itu Nyong. Gue datang nyodorin bahan, terus yang disodorin malah apa nih, nggak lucu. Bukan ngasih solusinya. Nggak ada ngasih solusi, udah dipatahin gitu aja nggak lucu. Tapi dari situ akhirnya gue belajar bahwa wah emang keras nih dunia nih. Makanya kita harus nunjukin kualitas supaya apa. Gue juga selalu ngomong juga gue nggak pengen tiba-tiba stand out. Wah nomor 1 dan segala macam, gue nggak pernah mau gitu. Gue pengennya ya gue gini aja. Ibarat kata kalau band tuh ya
namanya nggak rame, nggak gimana gitu. Tapi manggungnya Ada terus. jalan terus gitu loh. Ketimbang lu dang, meledak abis itu selesai. One hit wonder Kahitna lah. dia, gitu. kahitna. Kahitna gitu loh. Jadi udah gitu. Jadi lu harus bener-bener, karena yang ditempa nggak cuma skill sih, mental. Itu iya Pak, iya. Dulu waktu gua awal-awal nyoba Lapor, Pak. bahkan jauh sebelum lapor Pak OVJ, gua dulu sama dia komedi project. Gua nggak banyak kenal sama komedian-komedian karena waktu itu gua masih ranahnya sinetron. Oh. Gua dijadiin reguler di komedi project, regulernya tapi selang-seling lah, kadang ada kadang nggak ada. Dia adalah salah satu orang yang selalu terbuka terus kalau misalnya gua nanya, gua punya bahan ini, gua punya bahan ini. Bahkan dulu bahan gua masih anekdotan lah, masih tebak-tebakan ini karena gua nggak paham sama sekali kan. Gua nanya, dia selalu ngasih bantuan. Ntar kalau lu nggak apa-apa, dia selalu menghargai bahan gua nih. Bahan gua tuh cetek banget. Ntar ditebelin sama dia. Ntar gua akan ngomong begini, tapi lu balikin begini ya. Gitu. Tenang aja. Gitu aja Tenang aja, sebenarnya. Lu ada di tangan yang tepat bro. Itu. Aman bro. Distributor bro. Enggak lah. Karena gue seneng lah. Maksud gue gini. Iya. Gue selalu ngomong sama orang gini. Gue selalu diuntungkan dengan kondisi gue sebagai pelawak murni. Kenapa? Karena persaingannya tuh regenerasinya tuh agak sulit. Menurut gue ya. Awal-awal ya. Dan sekarang pun agak sulit gitu. Ada yang berhasil, abis itu udah hilang. Abis itu berhasil, hilang gitu. Nah, regenerasi itu agak sulit. Makanya maksud gua itu di satu sisi bagus, tapi di sisi lain itu yang jadi cambukan gua untuk gimana caranya gua bisa harus tetap survive gitu. Jadi lu menurut gua lu udah punya skill. Tapi lu sebelumnya nggak ada basic apa seniman komedi Betawi, Lenong apa? Dulu tuh iseng-iseng doang Pak, kayak nyenengin diri sendiri pas kita bikin acara 17-an, malamnya panggung gitu Ya, kan. maksudnya nggak ada yang profesional gitu? Nggak ada. Gabung Lenong atau Nggak ada apa? gitu-gituan. Dulu tuh belajarnya itu doang, kayak Karena original banget ya, celutukan-celutukan gitu. Jalan temen gitu. Bangkit nih orang ngomong cepet banget, gaya khas orang Betawi kalau lagi merepet. Diksi-diksinya lucu-lucu banget. Itu sih sebenarnya yang udah, ya Inyong mah begitu. Iya. Tapi beberapa kali gitu ya, sering malah saya Pak kepentok sama skrip saya Pak. Nah, kan kalau kita sakit orang kertas bukan itunya, mau lucunya maksudnya. Bukan kepetok begitu enggak. Distributor. Iya main kiloan. Beda kiloan dia. Gua mau ganti topik berapa kali tenang. Iya. Stop topik itu. Stop Gua ada pegang joknya. Kayak ditanya bahan. Salah nanya bahan, Mas. Kalau datang ke Pak Wendy jangan nanya bahan, minta bahan. Iya. Baru gue tidur. Terus itu lanjut. Ya saya lupa ngomong apa. Ya itu maksudnya Andika ngomong tadi, lu tuh udah paket lengkap. Oh iya, maksudnya saya sering nih Pak, saya cerita ya. Sering kepotong sama si skrip itu. Kayak misalkan karakter saya marah-marah nih. Ini baru saya sadarin ternyata blow on-nya saya enggak janjian. Kayak misal strip saya bukan jadi nggak dapat konflik marah-marah. Kan susah dong karakter saya marah-marahnya. Saya nggak janjian entah sama Pak Wendy apa Bang Diki, Pak Haji gitu nggak janjian. Pak bikin saya marah ya Pak. Biar keluar karakter saya. Itu yang saya baru sadarin tuh Pak. Saya tahu itu dari Bang Rigen. Emang kalau abang gimana bang? Kalau gue selalu ini Nyong, selalu ngasih tahu karakter saya marah-marah Pak. Tolong ntar bikin saya ini ya biar karakter saya keluar. Itu yang saya belum lakuin ternyata. Saya tuh datang ke Pak Wendy udah bawa bahan gitu kan. Pak bikinin kaos sama celana. Ya. Ya bang gitu kan. Pak nih ntar gue mau nih, palanya udah mulai enteng. Ya gitu. Ini saya mau kemari gara-gara itu sebenarnya ya. Biar saya dapat nih masukan dari Bapak Pak Dika sama Pak Wendy gitu. Saya datang kalau Pak Wendy udah Pak bahan saya begini nih. Ntar gimana Pak? Jangan mendingan lu yang begini. Ntar ceweknya biar ini. Ntar kan lu sok tuh jadi. Oh yaudah ya dah. Karena menurut gua gini, kalau lu bilang bahwa karakter lu adalah pemarah. Iya. Sebenarnya kalau lu konsisten dengan itu, pemain yang cermat, lawan main lu yang cermat, tanpa harus lu ngomong pancing gua ya. Pasti mancing. Pasti mancing.
Iya. Apalagi ketika misalkan lu udah mentok, udah. Lu main, lawan main lu pasti akan tahu, oh dia mentok nih, udah deh. Gue bikin dia marah. Kalau nggak jangan jadikan strip itu acuan banget buat lu. Beda sama gua. Kalau gua acuannya skrip banget. Karena gua bukan komedian. Karena gua sistemnya bedah naskah. Jadi ketika ceritanya keluar dari naskah dan dituntut improvisasi, gua lemah. Tapi kalau ceritanya berjalan sesuai naskah, gua udah punya peluru buat itu. Nah, kalau saran gua, kalau karakternya kayak lu mah jangan jadikan acuan banget naskahnya. Lu cukup jangan tahu. ngebedah berarti. Jangan lu bedah menurut gua ya. Iya, Ini bener, bisa benar bisa enggak. Tapi jadikan hal apapun buat memicu kemarahan lu. Lu cuma tahu ceritanya gua harus datang ke rumah dia buat apa misalnya katakanlah gitu. Tapi dalam perjalanan menuju ke poin lu harus dapat apa dari dia, lu jadiin aja apapun marah. Iya, Misalnya lu dateng, ngapa dah rumah lu begini gitu. Kenapa lu catnya kuning, norak amat lu misalnya gitu. Lu cari-cari aja dulu. Iya. Kenapa? Ya elah gelas lu kuno banget nih misalnya. Apapun lu jadiin marah dulu supaya ngenalin franchise distributor. Tapi bener pasti baru dapat omongan ini ya. Maksudnya saya baru enggak. Iya ternyata. Gua mah SWG bro. Apa tuh? Sahabat Wendy Cagur. Karena kan gue merasa gembira dan target gue adalah semua teman-teman gitu. Mau yang baru, mau yang lama, punya gudangnya masing-masing dan gudangnya gede-gede gitu. Jadi pengalaman hidup dan segala macamnya tuh udah masuk ke dalam gudang, udah tinggal dikeluarin. Tadi yang Andika bilang, udah tinggal ini ngebahas ini. Ya bener kata Andika. Iya benar. Harusnya ya balik lagi karena kan kita nggak ada momentum untuk lu sadar bahwa ada yang kurang nih dari gue nih. Pak gimana ya gitu. Nah ini kan memang momen yang diarahkan sama Allah bahwa ini momen lu untuk belajar lagi sama kita juga yang masih belajar gitu. Kayak misalkan Andika tadi ngomong gitu. Itu kan ibaratnya melihat situasi dan kondisi yang ada di situ. Iya. Sebenarnya kalau lu mau combine sama apa yang lu lakukan, misalkan lu in frame tanpa lu harus ngerosting apa yang ada di badan gua, ngerosting apa yang ada di rumah gua. Lu masuk dengan karakter lu, nyeletuk ngebahas tentang emang nih ini jalanan bolong-bolong kagak ada dananya apa buat dikumpulin ini. Itu walaupun kan nggak ada di skrip ya. Walaupun nggak ada di skrip. Walaupun nggak ada di skrip, itu akan ngerespon teman-teman lain untuk bohong kalau masa teman-teman yang lain yang baik dan ngerti permainan nggak akan ngerespon, pasti akan ngerespon. Nah apa sih Nyong? Jadi kan secara hukum komedi gitu Nyong, gue sama Andika nih main berdua dulu dang. Terus kayak pas gue main sama Andika terus kayak gue sadar, ikan gue laki ya, toh gue main sama Andika. Gue main nih berdua nih. Ger. Jadi selama ini gue ceweknya. Gue pikir gue lakinya. Pak, saya mau nanya dulu ya Pak Andika. Maaf bentar. Iya. Kan yang nungging aku. Iya bingung. Nungging apa? Aduh. Enggak, gua sama Andika nungging jadi kayak lo. Iya benar. Balik lagi maksudnya akhirnya kan semua pasti akan ngerespon gitu. Jadi lu masukin karakter lu dapet. Setelah itu lu bermain dengan cerita nggak apa-apa. Karena gini, ada juga yang bilang bahwa banyak juga dan gue pernah ngeliat Andika beberapa waktu belakangan nih ketika dia masuk pasti ada sesuatu. Ya. Entah dia marah, tadi apa. Itu apa ya? Tension apa? Gue lupa istilahnya apa gitu. Bikin orang merhatiin lu dulu. Ke lu dulu gitu. Ini gue sama Andika udah ger, dang. Lu masuk. Ya. Harus bawa sesuatu. Waktunya lu buat ger. Mau nyambungin atau bikin baru? Iya, tapi waktunya lu untuk ger. Gua sama Andika support lu karena gua sama Andika di depan udah ger. Iya. Waktunya lu masuk, ya lu harus ger. Entah kita yang mancing atau lu yang memulai, kita nebelin segala macem gitu. Jadi enak nontonnya. Karena kalau cuma gua Andika gua udah ger terus lu masuk, gua lagi sama Andika yang gerin, orang akan melihat bahwa lah ngapain masuk gitu. Kalau cara yang gue lakuin adalah gini,
Misalnya di skrip ada gua, Wendy, Kiki, katakanlah gitu ya. Ceritanya misalnya ngebahas berita politik terbaru, katakanlah gitu ya. Di awal skripnya. Gua memutuskan untuk membuka percakapan duluan. Supaya ngedrive yang dua masuk ke dunia gua dulu. Caranya misalnya harusnya onset, gue bilang sama FD, gue in frame deh. Gue improvisasi, gue in frame ya. Tapi gue langsung masuk. Jadi gue buka pintu, pintunya gue banting. Itu udah ngambil perhatiannya yang dua kan? Iya. Apa sih lu datang-datang banting pintu? Baru gue masuk ke line gue. Sesimpel itu doang sih sebenarnya caranya, Nyong. Dan percaya nggak? Kalau yang gue lakuin ya. Dan percaya nggak percaya? Kalau lapor Pak nggak ada Andika, mungkin nggak akan sebesar ini. Bukan karena gue di depan Andika. Buka franchise bro. Lu harus perhatiin Nyong. Lu percaya nggak percaya? Ini in my humble opinion ya. Kalau nggak ada Andika selesai menurut gua. Karena apa? Nggak ada playmaker di situ. Andika sudah sangat begitu menurut gua sebegitu hebatnya untuk jadi seorang playmaker. Kalau dulu mungkin di kepala gua ada beberapa nama ini kalau misalkan ditawarin kerjaan siapa yang jadi playmaker? Ini. Sekarang di kepala gua cuma ada Ayu Natasha bini gua. Benar itu bini lu. Benar itu benar. Sekarang di kepala gua kalau ditanya pasti kalau bisa Andika. Karena apa? Dia segitu udah mungkin Andika ngerasa bahwa ya gue kontribusi gue apa sih, selalu kan dia ngomong kontribusi gue apa sih, komedi gue tipis segala macam. Tapi kalau nggak ada dia, nggak ada komedi-komedi besar yang terjadi. Karena dia ngebangun cerita, dia ngejahit cerita pada saat yang lain berusaha menjalankan perannya sebagai striker dan segala macam. Dia tenang aja jadi playmaker tanpa berusaha untuk anjing gue juga mau lucu kali. Nah ini yang Andika sering kali nggak sadari bahwa ya gue kontribusi gue nggak ada. Kontribusi Andika gede banget buat lapor Pak. Nah itu pembelajaran. Tapi dengan dia mancing aja, dia jadi playmaker aja dia masih dar der dor. Itu paket lengkap menurut gue. Gue aja mancing belum tentu seluas Andika. Menurut kamu kok perlu operasi tete nggak buat kamu? Tapi nggak digedein ya? Dibanyakin. Panika tete berentet kayak kucing. Gitu loh Nyong. Jadi maksud gua semua tuh prosesnya. Iya. Semua ada ketakutan. Bahkan nggak tahu gue pernah cerita sama lu apa nggak. Dulu waktu gua cagur pertama kali syuting sama waktu belum exactly jadi anggota cagur gitu, baru figuran-figuran. Atau awal cagur ya. Pokoknya intinya gue syuting terus tiba-tiba satu episode chatting itu gue ngerasa gue nggak lucu sama sekali. Sama sekali. Semua materi yang gue keluarin nggak bikin orang ketawa dan gue itu keringet dingin. Besok malamnya selesai syuting gue ngomong sama Bang Rodi Sipit. Oh iya. Yang gue cerita sama lo. Bang, gue nggak mau jadi pelawak bang. Nggak bisa bang, gue stres sumpah gini. Bla 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 segala macem. Terus dia bilang enggak lah udah nggak apa-apa. Itu kan baru sekali doang. Ya tapi bang enggak bang, kayaknya ngelihat orang nggak ketawa, ngelihat pelawak senior nggak pada ketawa, anjir gue nggak ngasih kontribusi apa-apa gitu. Nah itu gue lumayan lama galaunya sampai gue satu momen gue ngelihat acara komedi ada ya salah satu pelawak yang gue lihat di situ loh nasibnya sama kayak gue nih, dia lebih senior gitu menurut gue ya gitu. Sama nih nasibnya kayak gua gitu. Nah di situ yang akhirnya bikin gua berpikir bahwa lah ini aja yang udah berpuluh-puluh tahun bahkan mungkin bertahun-tahun pernah ngalamin kayak gua, apalagi gua kan masih baru. Nah, tapi dari situ akhirnya ya udah pelan-pelan aja sebenarnya nggak usah terlalu, makanya gua bilang lu jangan ada target juga. Gua harus jadi nomor 1, gua harus ini segala macem. Apa yang ada di diri lu itu yang harusnya ditebelin gitu. Lu nggak usah nyari personal lain. Orang kenal lu karena personal lu yang itu. Iya. Harusnya lu jujur gua kombinasiin itu. Agak kehilangan itu. Yang tadi gua bilang pertanyaan gua kenapa ya konten Inyong sekarang udah nggak ada konten begitu. Iya. Sementara konten begitu
keresahannya banyak banget. Kalau dulu kan Bintang Emon. Iya. Bintang Emon ada politik dikit, dia bikin. Iya. Dengan gaya dia, padahal dia ya ngomong cuman gayanya dia aja. Memang dia stand up comedian, tapi kita yang nonton bener nih anjing. Iya. Tapi emang bener Pak kalau balik lagi ke konten nih. Kalau saya kan kalau nggak kehidupan rumah tangga, ya kan, terus politik kan Pak. Saya bukan takut sih ya, agak gak enak sekarang. Ya cari angle lain aja. Maksudnya nggak usah ke politik. Iya, misalnya yang ya kalau yang keseharian memang tadi itu karena itu kan. Emang kalau politik, aduh jangan. Rumah tangga banyak keresahan. Bukan, rumah tangga orang. Oh. Kalau rumah tangga orang kurang dapet Nyong. Lu harus ngerasain di rumah tangga lu. Iya, lu justru itu jadinya relate. Ya kalau alhamdulillah sih sampai sekarang ya saya sama bini saya alhamdulillah belum pernah berantem dah gitu ya alhamdulillah. Cuman ya itu doang paling saya tuh beban saya sebagai suami gitu saya nggak mau ceritain dulu ke bini dah. Apalagi sekarang kan posisi lagi begitu kan. Bunting itu sih pengen jaga itu ya dulu. Udah 7 bulan. Masuk 7 bulan nih udah. Cowok cewek? Katanya sih cowok. Katanya cowok. Tapi saldo udah keisi dong. Insya Allah. Sebenarnya mah Pak saldo kosong itu bukan semata-mata saya nggak punya tabungan, bukan. Sebenarnya kosongnya itu kan kalau saya kan ATM nih, misalnya gajian, buat saya oper ke bini nih, kayak tabungan buat lahiran apa, tuh ya. Nah yang di saya itu udah buat kayak transportasi saya, buat merokok, bensin itu di situ. Nah yang kosong tuh yang itu sebenarnya, bukan yang saya nggak amit-amit gitu ya, nggak punya pegangan, bukan sebenarnya itunya doang. Cuman tapi itu aja. Menurut gua gengsi lu harus diturunin Nyong. Iya sih. Padahal lu datang di sini per episode 30 juta ya Pak. Wow. Lu pakai bilang nggak usah dibayar. Wow. Gua kasih tahu ya, AdSense-nya paling dapat 2,5 juta. Ya Allah.